Hallelujah.
setiamu, buat kemurahan Tuhan. Kami bersyukur kami boleh ada hari ini Tuhan, datang di hadirat-Mu untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Dengan tubuh yang sehat kami datang, penuh sukacita, penuh bahagia. Layakkan kami malam hari ini dengan darah menyucikan seluruh hidup kami Tuhan. Urapi kami, memuliakan Engkau, memimpin kami Tuhan. Terlebih kami hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan melayani, mulai dari pemimpin puji-pujian, para pemain musik, operator LCD proyektor, berkarya Engkau Tuhan, mengurapi kami untuk Tuhan ditinggikan, dimuliakan, dan hamba-Mu yang Tuhan percayakan menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah kami. Engkau juga berkarya menyatakan kasih-Mu lewat lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Perlengkapi hamba-Mu dengan limpah firman Tuhan yang disingkapkan rahasianya. Engkau Tuhan Allah kami mengasihi kami, memperdulikan kami. Engkau memahami keadaan kami Tuhan, dan hanya Padamu ada jawaban dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami, jikalau ada dalam perjalanan menuju tempat ini, mari Tuhan tolong bersegera tiba di tempat ini bersama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara kami berhalangan datang, Engkau juga menolong mereka dalam segala pergumulan kesusahan mereka. Engkau hadir dalam hidup mereka. Lingkungan kami ini juga Tuhan Engkau berkati. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang murah hati, yang berkenan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Engkaulah Tuhan yang kami tinggikan, kami agungkan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa di gelap, roh-roh jahat di darat, segala bentuk pekerjaan iblis dan setan, apapun bentuk manifestasinya yang mengganggu kami saat beribadah, bersatu hati kami menolaknya, mengusirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan keluar, hendaklah oleh kuasa darah Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang hidup, yang mengasihi kami. Bagimulah segala pujian kami, segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, kami perlaskan kepada kami hari ini. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami silakan duduk. Haleluya, kita bersyukur buat kebaikan Tuhan yang begitu indah malam hari ini. Dihimpunkannya kita di tempat ini untuk kita boleh menikmati kasih setia Tuhan. Kami sampaikan salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus bagi kita semuanya. Shalom. Haleluya. Kita angkat pujian kita, jadikan ku rumah doa. Bawa hidupku
Biarlah setiap kita boleh menjadi rumah doa, senantiasa kita panjatkan doa kita kepada Tuhan, kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, kita sembah Dia. Haleluya. Masih kita angkat pujian kita, air anggur baru. Dengan sukacita kita angkat pujian ini, sambil kita semua bersama kita bangkit berdiri. Haleluya. Persoalan kita, tantangan kita hadapi, biar semuanya kita bawa kepada Tuhan. Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Haleluya. Mas kita angkat pujian kita, Allah yang setia. Haleluya.
dalam segala pergumulan kita berserah kepada Tuhan, dan Tuhan akan menyelesaikannya bagi kita. Puji Tuhan, dan kita akan menikmati firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita merasakan kasih Tuhan bagi kita semua pribadi. Tuhan mengasihi kita. Sehingga kita semua bersama kita bangkit berdiri, tangkap pujian kita, sinar kemuliaan-Mu. sepanjang waktu ini Tuhan, kami sungguh merasakan bahwa Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau menyertai kami, melindungi kami Tuhan.
Memberkati setiap pekerjaan kami Bapak. Oleh sebab itu kami berada malam hari ini berkumpul bersama-sama dengan teman siman kami. Kami semua merasakan ini sebuah karunia dari Bapak. Malam hari ini Tuhan kami sudah menaikkan puji-pujian kami Bapak. Sesaat lagi kami akan belajar dari firman Tuhan. Biarlah Engkau urapi kami semua, dari yang termuda hingga yang terakhir, yang tertua, sehingga kami boleh mengerti dari maksud firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama-Nama kami seluruh dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan kembali. Puji nama Tuhan, sungguh kita selalu bersyukur dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan sungguh baik dalam kehidupan kita, memberkati kita, dengan memberkati kita, tetapi selalu menyertai setiap kehidupan kita. Kita tahu bahwa kalau Tuhan menyertai kita dalam hal apapun, kita bisa melewati banyak hal. Musim-musim berlalu dalam kehidupan kita, tetapi kita sungguh merasakan bahwa Allah itu sungguh baik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Malam hari ini sebelum mendengar firman Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Malam hari ini sebelum kita datang menyembah Tuhan, menaikkan doa permohonan kita, mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita merenungkan sebuah firman Tuhan yang tertulis dalam Filipi 4 ayat ke-13. Ayat yang sungguh kerap kali sudah kita hafal, ya, sudah kita ingat begitu. Tetapi tak mengapa, kita akan belajar dari sebuah bahasa Alkitab ini. Ya, kita belajar bagaimana pelayanan Rasul Paulus yang akan menjadi teladan dan contoh yang akan kita pelajari malam hari ini. Mari kita baca dalam kitab Filipi, suratan Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Filipi pasal yang keempat, Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Mari, kalau sudah ketemu kita baca Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. 1, 2, 3 ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan, ini yang akan menjadi renungan kita malam hari ini. Kalau kita ingat, sudah kita pelajari dalam PA bahwa kitab Filipi ini dituliskan oleh Rasul Paulus dalam situasi yang tidak baik. Kita tahu bahwa Paulus menuliskan surat ini di balik jeruji besi, begitu ya, karena dia menuliskan surat ini supaya jemaat di Filipi, gitu ya, begitu banyak persoalan, tetapi supaya dikuatkan. Nah, firman Tuhan mengatakan segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Rasul Paulus tentu saja tidak asal dalam menulis, gitu ya. Tentu dia sudah mengalami banyak pengalaman, gitu ya, sehingga ini menjadi sebuah kesaksian dan juga menjadi kekuatan bagi sidang jemaat di Filipi, terkhusus untuk kita, begitu ya. Dalam ayat ini, begitu ya, menjelaskan bahwa tentu saja tadi dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Tentu saja ini berbicara tentang banyak hal, gitu ya, bukan saja melalui berkat, gitu ya, segala perkara, semua hal, dalam keadaan baik atau tidak baik, begitu ya. Mengikut Tuhan sudah kita pelajari lalu bahwa dalam mengikut Tuhan sebagai anak Tuhan, orang-orang percaya, seorang Kristen, tentu saja kita tidak hanya mengerti bahwa ikut Tuhan itu selalu akan berkat, tetapi kita belajar bahwa minggu lalu mengikut Tuhan merupakan sebuah penderitaan kalau kita, gitu ya, sebuah karunia kalau kita itu mendapat penderitaan dalam hidup kita. Bukan untuk membuat kita semakin jauh kepada Tuhan, gitu ya, tetapi justru membuat kita itu semakin dekat dengan Tuhan. Malam hari ini kita pelajari latar belakang penulisan, gitu ya, mengapa Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Perkara apa saja, gitu ya. Dalam catatan saya, begitu ya, saya merangkum ada 4 hal pengalaman, gitu ya, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada Rasul Paulus sehingga ia cakap menanggungnya karena Tuhan memberi kesanggupan, gitu ya. Dalam hidup kita justru
kita juga maunya menyadari, nah, kalau kita hari-hari ini bisa bertahan sampai hari ini bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang memberi kesanggupan. Kalau kita ingat awal-awal corona terjadi gitu ya, seluruh dunia gitu ya, gempar gitu ya, banyak terjadi hal-hal di luar pikiran kita. Tetapi kita malam hari ini gitu ya, berdiri bertemu satu sama lain gitu ya, bukan karena kekuatan kita, itu karena Tuhan yang memberi kesanggupan kepada kita. Gitu. Hari-hari berlalu, banyak peristiwa yang terjadi gitu ya, tetapi kita diberkati Tuhan di tempat ini, Tuhan lindungi gitu ya. Sehingga malam hari ini kita bisa bersama-sama itu kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Gitu ya, ada 4 pengalaman ya, Rasul Paulus, sehingga ia katakan bahwa segala perkara yang ia alami ditanggungkannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberi kesanggupan kepada dia. Yang pertama, ya Paulus sebagai pelayan Tuhan. Kita ingat bahwa Tuhan mengutus Paulus begitu ya. Tuhan membawa Paulus menjadi pemberita Injil bukan untuk orang Yahudi ya, tetapi ia katakan bahwa ia adalah rasul untuk orang yang bukan Yahudi. Ya, dalam pelayanannya tentu saja ia banyak sekali begitu ya, banyak sekali mengalami banyak derita, tetapi kita bisa lihat bahwa Paulus mampu menyelesaikannya sampai akhir. Dia katakan ia sudah sampai akhir begitu ya. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat 28. Yang pertama, Paulus itu sebagai pelayan. Apa yang ia alami sebagai pelayan Tuhan? Kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-28 sampai ayat 29 saja. Mari, kalau sudah menemukan 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-29. 1, 2, 3 ayat. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak bercerita, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesat orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 bulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalaman aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyambut, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerita dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan aku dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidaklah aku turut merasa lemah. Jika ada mengesanku, tidakkah hatiku hancur oleh duka cita? Rasul Paulus menuliskan ayat 23 sampai ayat 29 ini bukan menunjukkan bahwa Rasul Paulus itu menyombongkan dirinya atau dia membandingkan dirinya dengan pelayan-pelayan Tuhan lain. Tetapi boleh kita baca tadi banyak hal yang dialami Rasul Paulus gitu ya. Penderitaan yang dialami. Tetapi dia tetap bertahan gitu. Karena ia menyadari bahwa Tuhan gitu ya memberi kekuatan gitu ya kepada kehidupan Rasul Paulus gitu ya. Kita juga gitu ya. Kalau dulu memang Rasul Paulus memang harus menghadapi salibnya begitu ya, mendapat tekanan dari orang-orang Yahudi. Nah, kita juga begitu ya, sebagai pelayan Tuhan tentu saja ada saja gangguan gitu ya. Kadang dari pekerjaan gitu ya, dari kalau anak sekolah harus tinggalkan sekolah, tugas harus menumpuk, tetapi kita harus ibadah.
Tetapi ingat dan yakin, percaya begitu ya, kita sebagai anak Tuhan tentu Tuhan berikan kesanggupan untuk kita. Rasul Paulus begitu banyak hal begitu ya, yang ia alami pahit, tetapi dia katakan tadi, segala perkara semuanya begitu ya, ditanggungkan ke dalam Dia, Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku, sehingga ketika dia dalam penjara pun pada waktu itu masih bisa memberi semangat bagi jemaat-jemaat gitu ya. Kita juga anak Tuhan sebagai pelayan Tuhan gitu ya, kadang dalam pekerjaan tentu saja sudah lelah gitu ya, lelah dari pekerjaan, tetapi kita harus melayani Tuhan. Nah, kalau kita bisa melayani Tuhan dengan fresh, dengan kekuatan, tentu saja itu bukan karena kekuatan kita, tetapi itu karena Tuhan berikan kesanggupan kepada kita. Nah, kalau kita bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan dalam pelayanan, itu bukan karena kemampuan kita gitu ya. Tetapi kita harus sadari Tuhan yang memberikan kesanggupan kepada kita. Itu yang dirasakan gitu ya, Rasul Paulus sebagai pelayan. Prakteknya untuk kita juga gitu ya, dalam pelayanan Tuhan gitu ya. Ayo kita lebih giat lagi dalam Tuhan gitu ya. Jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak bisa begini, saya tidak bisa begitu. Tetapi ketika kita memberi diri untuk melayani Tuhan, Tuhan tentu berikan kesanggupan kepada kita. Kemudian kedua, pengalaman yang kedua, tadi pelayanan yang pertama, Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan itu mengalami banyak problema. Tadi sudah kita baca begitu ya, di penjara, didera gitu ya, di terombang ambing di tengah lautan gitu ya. Kadang dia nggak makan gitu demi pelayanan, tetapi Tuhan berikan kesanggupan dia melewati. Kita juga yakin ya, sebagai pelayan Tuhan banyak hal yang kita lewati begitu ya. Orang-orang takut, ngapain ibadah begitu ya, udah susah, ibadah lagi bagus waktunya untuk bekerja begitu. Tetapi kita tidak lakukan itu karena kita tahu ketika kita berada dekat Tuhan ya, Tuhan sudah persiapkan hal yang baik untuk kita. Bagian kedua, Paulus dalam pekerjaannya ya, Paulus dalam pekerjaan. Rasul Paulus selain dia juga seorang penginjil begitu ya, dalam tugasnya sebagai rasul, tetapi dia katakan bahwa dia tidak ingin membebani jemaat gitu ya. Dia bekerja supaya dia bisa memenuhi dan membantu kebutuhan orang lain. Mari kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 34 dan 35 gitu ya. Kita dalam pekerjaan kita juga hari-hari ini kita harus sadari juga gitu ya, kalau kita bisa bertahan begitu ya, di situasi pandemi dulu, kalau kita ingat kembali begitu seram gitu ya, banyak teman-teman kita sudah kita lihat bukti nyata, sudah banyak yang dipanggil Tuhan begitu ya. Banyak juga orang-orang di luar Tuhan gitu ya, mengalami kehancuran gitu ya, ada yang cerai, ada yang kacau gitu. Tapi kita malam hari ini kita kembali ingat bahwa kita bisa sampai saat ini gitu ya, dalam pekerjaan kita gitu ya. Kita harus bersyukur gitu ya, karena Allah yang memberikan kesanggupan kepada kita, dan kita juga tetap mau menyerahkan gitu ya, segala perkara hidup kita, mulai hal kecil sampai hal masa depan kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan kekuatan kepada kita gitu ya. Rasul Paulus dalam pekerjaannya juga tadi itu yang katakan segala perkara dalam pelayanannya sebagai pelayan Tuhan, jabatan sebagai rasul, dalam pekerjaannya. Kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat 34 sampai ayat ke-35. Kisah Rasul 20 ayat 34. Sudah, kalau sudah menemukannya, ayat kita baca bersama. Pasal 20 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3 ya. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan bekerja kawan-kawan seperjalananku. Dan segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Dia sendiri telah mengatakan, adalah lebih baik berbagi yang memberi daripada menerima. Ya, dalam pekerjaannya juga, gitu ya, Rasul Paulus yakin gitu ya, bahwa Tuhan memberikan kesanggupan. Gitu ya, kalau kita baca di ayat lain dijelaskan bahwa
Rasul Paulus itu bekerja sebagai pembuat tenda, gitu ya. Dia bekerja gitu ya untuk ya, keperluan dirinya sendiri, keperluan pelayanan tadi dikatakan begitu ya. Dia katakan bahwa dia bekerja untuk memenuhi keperluannya juga dan kawan-kawan pekerjaan. Artinya Rasul Paulus begitu ya, tidak ingin dibebankan, tidak mau menjadi beban tetapi bisa menjadi berkat. Dia katakan tadi lebih baik berbahagia, lebih berbahagia memberi daripada menerima gitu ya. Nah, praktik kita dalam kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Juga ya, kalau kita ingat dalam pekerjaan kita, Tuhan justru memberikan kesanggupan kepada kita. Kita bisa bertahan hari-hari ini sehingga sampai bulan ini begitu ya, hampir 2 tahun pandemi terjadi, itu kita masih bisa dipelihara Tuhan melalui pekerjaan kita begitu ya, untuk memenuhi kebutuhan. Kita pelajari adalah bahwa Rasul Paulus ya, begitu, di tengah-tengah pelayanannya dalam pekerjaannya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, kita juga ayo belajar begitu ya. Ketika Tuhan sudah berikan kesanggupan kepada kita dalam pekerjaan kita, ayo juga bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Itu bagian yang kedua gitu ya. Jadi bagian pertama tadi Tuhan memberikan kesanggupan pada Rasul Paulus sebagai pelayan Tuhan. Ya, banyak peristiwa yang terjadi, tetapi Rasul Paulus bisa melewati. Kemudian yang kedua dalam pekerjaannya begitu ya. Dia juga dipelihara Tuhan, diberikan kesanggupan sehingga bisa memenuhi keperluannya sendiri dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Bagian yang ketiga, kesanggupan yang ketiga yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, yaitu Paulus dalam komunitasnya. Ya, Paulus dalam komunitasnya. Kita tahu bahwa Rasul Paulus begitu ya, adalah rasul yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang non-Yahudi. Gitu ya. Suatu ketika begitu ada peristiwa bahwa ada kesalahpahaman gitu ya, antara kedua rasul gitu ya, murid-murid Tuhan Yesus dengan Rasul Paulus. Tetapi itu kita bisa pelajari bahwa Rasul Paulus itu ya, bisa bekerja dalam satu tim gitu ya. Dia bisa bekerja dengan Silas, dia bisa bekerja dengan Silas Barnabas begitu ya. Dia juga bisa bekerja dengan Kefas begitu ya. Dia bisa saling menghargai. Dia katakan bahwa untuk soko guru, ketiga soko guru begitu. Dia tetap menghargai, tetap bisa diberi kesanggupan walaupun dulu gitu ya, ada hal yang berseberangan dengan rasul-rasul lain. Mari kita baca dalam Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Jadi, Rasul Paulus gitu ya, dalam komunitasnya juga dia bisa bekerja, bukan hanya antara rasul dengan sesama pelayan Tuhan, dengan sesama jemaat. Dia bisa bekerja sama satu tim gitu ya. Tentu kalau dalam sebuah tim, dalam komunitas ada banyak perbedaan sifat, perbedaan pola pikir gitu ya. Banyak hal begitu ya dalam tim. Nah, apa komunitas yang paling kecil dalam hidup ini? Tentu saja rumah tangga gitu ya. Kalau kita bisa hidup berrukun gitu ya, dalam rumah tangga gitu, Tuhan berkati rumah tangga kita, itu karena Tuhan memberikan kesanggupan dalam hidup kita. Mari kita baca Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Mari kita baca bersama Kisah Rasul 18 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3 ayat. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bersama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan rumah. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerja yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemak. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakini orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Jadi Rasul Paulus bisa berbaur, bisa
bekerja sama dengan orang lain gitu. Karena Tuhan memberi kesanggupan kepada Rasul Paulus. Nah, kita juga dalam komunitas apapun kita gitu ya, dalam keluarga gitu ya, dalam bernegara, dalam bertetangga gitu ya, kita doa kepada Tuhan supaya Dia beri kesanggupan sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tadi ayat mencatat bahwa Rasul Paulus bertemu dengan pasangan suami istri Priscilla dan Aquila yang sama-sama bekerja sebagai tukang tenda begitu. Tapi dalam ayat yang selanjutnya nanti mereka bisa bekerja sama-sama dalam pelayanan mereka mengabarkan Injil gitu ya. Priscilla dan Aquila dipakai Tuhan juga untuk menolong Rasul Paulus dalam pelayanannya. Kita juga yang kita lakukan dalam komunitas kita berdoa supaya Tuhan berikan kesanggupan gitu ya. Itu poin yang ketiga. Jadi poin pertama tadi ya, Tuhan Rasul Paulus diberikan kesanggupan dalam pelayanannya gitu ya. Kemudian dalam pekerjaannya, dalam komunitas gitu ya. Dan yang terakhir Paulus ya sebagai orang percaya ya, tadi Paulus sebagai pelayan Tuhan, Paulus dalam pekerjaannya, Paulus dalam komunitas. Yang terakhir Paulus sebagai orang percaya. Paulus sebagai orang percaya mengerti benar bahwa menderita itu merupakan karunia, sehingga dalam setiap apa yang ia alami dan setiap ia alami, ia tidak pernah bersungguh-sungguh. Kemudian kalau ia merasakan sesuatu yang lebih, dia tidak menyombongkan diri. Sebab itu prakteknya dalam kehidupan kita juga, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak baik gitu, ayo kita belajar dari Rasul Paulus begitu, menganggap bahwa penderitaan itu bukan sesuatu beban gitu ya, seperti yang kita pelajari minggu lalu, bukan sesuatu yang musibah, tetapi sebuah anugerah. Mari kita baca Filipi pasal yang pertama ayat yang 29. Filipi pertama ayat 29. Filipi 1 ayat 29. Mari kita baca bersama-sama Filipi 1 ayat 29. 1, 2, 3 ya. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. 30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sebagai orang percaya, ia sadar dan ia mengerti bahwa sebagai orang percaya bukan saja menerima berkat, tetapi juga menerima karunia untuk menderita gitu ya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan gitu ya. Jadi 4 poin tadi, Paulus sebagai pelayan Tuhan gitu ya, dia mampu melayani Tuhan bukan karena kemampuan. Dari segi intelek, Rasul Paulus begitu ya, merupakan seorang yang sangat luar biasa begitu ya. Bahkan Rasul Paulus memuji Paulus begitu ya. Ia katakan bahwa tulisan-tulisan Paulus sulit untuk dimengerti begitu ya. Tetapi ia tidak bermegah untuk itu. Dalam penderitaan juga ia tidak sombong, tetapi ia jadikan contoh bahwa ketika kita menyerahkan segala berkat kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Nah, rahasia Paulus begitu ya, melakukan semua pekerjaan tadi begitu ya. Dia sebagai pelayan, dia sebagai dalam pekerjaannya, dalam komunitasnya gitu ya, dalam bagi orang percaya ya, apa rasanya ia sanggup melakukan itu semua gitu ya. Mari kita baca, dijelaskan di ayat sebelumnya gitu ya. Tadi ia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca dalam Filipi 4 ayat 13. Mengapa Rasul Paulus sanggup gitu ya? Mengapa Rasul Paulus sanggup gitu ya, melakukan segala sesuatu tadi? Pertama tentu saja karena dia menyerahkannya gitu ya, menyerahkannya ke dalam Tuhan. Tetapi praktiknya perlu gitu. Kita juga begitu, dalam ucapan, dalam hati kita katakan kepada Tuhan gitu ya, kita menyerahkan
segala sesuatu, segala perkara, segala keinginan, harapan kita kepada Tuhan. Tetapi kadang praktiknya yang salah. Hari ini kita pelajari praktiknya. Nah, tadi teori, harapan, iman sudah kita katakan bahwa segala perkara yang kita miliki, kita serahkan, kita tanggung kepada Tuhan, supaya Tuhan beri kekuatan. Itu iman kita. Nah, sekarang prakteknya, Rasul Paulus sanggup melewati segala sesuatu itu sampai akhir, gitu ya. Ia lakukan prakteknya. Kita baca Filipi 4 ayat yang 11 sampai ayat yang ke-12. Ayat 11, ayat yang ke-12. Ayat yang 11 dan ke-12. Praktek sehari-hari, gitu ya. Jadi tadi iman sudah dikatakan bahwa segala perkara ditanggung kepada Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, itu iman kita. Nah, sekarang prakteknya apa? Mari kita baca Filipi 4 ayat 11 dan 12. Mari, 1, 2, 3 ya. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal yang kenyang, dalam kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam kekurangan. Jadi rahasia Rasul Paulus ya, mampu melewati itu semua tadi. Prakteknya yang pertama, ia belajar mencukupkan diri dalam segala hal. Kita juga banyak problema yang terjadi dalam hidup kita itu terjadi karena kita tidak mencukupkan diri, justru ingin lebih, gitu ya. Banyak orang-orang percaya juga, orang-orang dunia, gitu ya. Orang-orang percaya sudah mengerti firman Tuhan, begitu juga kadang begitu menghadapi situasi. Kenapa sering sekali jatuh? Gitu, karena tidak puas akan apa yang ia miliki. Nah, makanya Rasul Paulus katakan ia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Apa keuntungan kita bisa mencukupkan diri? Apa keuntungan kita bisa mencukupkan diri? Bukan dalam satu hal, tetapi dikatakan dalam segala keadaan. Apa keuntungannya? Yang pertama, kita itu terhindar dari kekhawatiran. Jadi kalau kita sudah mencukupkan diri ya, dengan apa yang ada dengan kita, ya, tentu saja kita terhindar dari kekhawatiran. Makanya Tuhan katakan, gitu ya, kesusahan sehari cukup sehari. Apa yang membuat kita nggak bisa tidur, risau, gitu, gelisah, gitu, tekanan darah naik, itu tadi karena terlalu memikirkan, tidak mencukupkan diri apa yang terjadi, memikirkan hal-hal di luar kemampuan kita. Ingat bahwa kita sebagai manusia memiliki banyak keterbatasan. Dari fisik, ada yang fisiknya kuat, ada yang lemah. Dari segi mental, ada yang mentalnya kuat, ada yang tidak. Sosial, dari segi finansial, dari segi pengetahuan. Makanya kita tidak bisa memprediksi segala sesuatu di hari kemudian. Makanya Tuhan katakan, ayo, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan juga mengajarkan kita dalam doanya, berikanlah makanan kami pada hari ini, bukan untuk 5 tahun, 10 tahun. Artinya supaya kita setiap hari menjalin komunikasi dengan Tuhan. Jadi Paulus mampu melewati segala sesuatu, perkara-perkara tadi, karena ia belajar mencukupkan diri dalam segala hal, supaya terhindar dari kekhawatiran. Kita baca dalam Matius 6 ayat 34, supaya kita mengingat bahwa ayo stop untuk memikirkan hari-hari di luar kemampuan kita, gitu ya. Cukup memikirkan hari ini, esok kita datang lagi kepada Tuhan, gitu ya. Sehingga terjalin komunikasi setiap hari kepada Tuhan. Makanya Tuhan ajarkan kita berdoa, gitu ya. Cukup berikanlah makanan hari kami hari ini yang secukupnya. Jadi Rasul Paulus juga, gitu ya, mengajak sidang jemaat di Filipi supaya mencukupkan diri dalam segala hal. Kita juga, gitu ya, belajar untuk mencukupkan diri. Mari kita baca Matius 6 ayat yang
34. Mari kalau sudah menemukan kita baca 1, 2, 3 ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Gitu ya. Nah seringkali kita gitu ya, tidak memiliki damai sejahtera gitu ya, tidak tenang gitu ya, karena kita selalu memikirkan hari ke depan. Padahal kita sebagai manusia memiliki keterbatasan banyak hal gitu, tadi dalam fisik, dalam mental, pengetahuan, sosial kita, gitu, finansial kita. Makanya kita belajar gitu, di tengah-tengah keterbatasan kita mau supaya kita hadir gitu ya, di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, rahasia Paulus sanggup melakukan banyak hal tadi. Yang pertama tadi mencukupkan diri dalam segala hal sehingga dia lepas dari kekhawatiran gitu ya, hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Yang kemudian yang kedua tadi itu ya, menanggungkan semuanya itu kepada Tuhan. Itu tadi yang kita baca, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia. Paulus mengakui gitu ya, dalam hidupnya tentu banyak kekurangan gitu ya, sehingga ia menyerahkan segala perkara gitu ya, segala perkara kepada Tuhan. Nah, kita juga harus mengetahui keadaan kita gitu ya, harus mengetahui keadaan kita. Ya tadi katakan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu kelimpahan. Kita harus menyadari siapa kita gitu ya, di mata Tuhan. Ketika kita tahu siapa kita, diri kita ini, tentu saja kita gitu ya, menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Mari kita baca gitu ya, Kolose 2 ayat 1 sampai 2. Jadi kita sebagai manusia tentu saja gitu ya, selalu memiliki keterbatasan. Siapapun dia, apapun status sosialnya, semuanya manusia memiliki keterbatasan. Sehingga gitu ya, ketika kita sudah tahu keterbatasan kita, ayo kita itu ya, datang kepada Tuhan gitu ya, tinggal di dalam Tuhan. Jangan justru sudah menyadari keterbatasan kita, justru tinggalkan Tuhan. Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, Kolose pasal yang kedua, ayat yang Kolose pasal yang kedua ayat 1 dan ayat kedua. Sudah? Mari kita baca Kolose pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari 1, 2, 3 ya. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku berbalik, supaya hati mereka yang terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus 3. Sebab di dalam Dialah yang tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdaya kamu dengan kata-kata yang indah. 5. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihara dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Rasul Paulus begitu ya, menyadari gitu ya, dalam Tuhan ada hikmat dan pengetahuan gitu. Kita juga di tengah-tengah keterbatasan kita tadi gitu ya, ayo kita datang kepada Tuhan, karena hanya Tuhan saja gitu ya, yang memberikan hikmat gitu ya, sehingga kita bisa melewati semua gitu ya, persoalan-persoalan. Tuhan berikan jawaban-jawaban atas persoalan yang kita hadapi. Tuhan juga katakan gitu ya, dalam Yohanes pasal 15, tinggallah di dalam aku gitu ya, akulah pokok anggur yang benar, supaya kita bisa berbuah kepada Tuhan gitu ya. Ini yang kita pelajari malam hari ini gitu ya. Kalau kita hari-hari ini ya, bisa melewati ini semua gitu ya, melewati setiap perkara hari-hari, kita lewati musim-musim berlalu gitu ya. Kita harus sadari itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan gitu ya, memberikan kesanggupan kepada kita. Itu yang harus kita syukuri. Kemudian jika kita malam hari ini gitu ya,
pribadi lepas pribadi memiliki persoalan dalam hidup, ayo kita serahkan perkara kita kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, tetapi justru ayo kita menyerahkan semua perkara kita, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ayat terakhir sebelum kita berdoa, mari kita baca Mazmur 68 ayat yang ke-20. Firman Tuhan katakan, Mazmur Tuhan katakan, hari demi hari Tuhan menanggung kita, hari demi hari. Jadi esok, lusa, minggu depan, tahun depan, ayo berhenti untuk khawatir, karena kita yakin dan percaya hari-hari kita Tuhan yang menanggung. Mazmur pasal 68 ayat yang ke-20. Berhenti untuk takut, khawatir, resah. Kalau kita sudah tahu bahwa Allah memberi kekuatan, kesanggupan kepada kita, hari-hari kita Tuhan tanggung, ayo kita tahu siapa penyelamat kita, mari kita datang dan tinggal di dalam Dia. Mazmur 68 ayat yang ke-20. Mari kita baca bersama dengan keyakinan kita. 1, 2, 3 ya. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Puji nama Tuhan. Ini renungan kita renungkan malam hari ini. Semoga kita bisa mengerti, kita selalu mencukupkan diri kita dalam segala hal. Teruslah tinggal di dalam Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan. Jangan khawatirkan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Kita punya Allah penolong kita, Allah keselamatan kita. Sehingga dalam setiap kehidupan kita serahkan kepada Tuhan, sehingga Ia berikan kekuatan kepada kita. Mari pemain musik maju ke depan, kita akan adakan pujian, kita akan datang sujud berdoa menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Nyanyian Rohani 104.